Shalom, selamat datang dalam Sumber Kasih, berdoa bagi Indonesia. Hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Tia Raintung. Tuhan Yesus memberkati. Masihkah mau kau mendengarkan doaku? Tuhan, masihkah gerangan sembahku kau terima? Jalan yang kini ku tempuh, sesat ke arahmu kini melangkah. Dengar Tuhan ratapanku, masihkah mau kau mendengarkan doaku? Semua penuh tanya, Tuhan, masihkah gerangan sembahku kau terima? Semua telah pergi, Mana membelokkan arah jalanku, sesatkah memberi semua pinta orang, kembalikan caraku dengan tiada lagi masihkah mau tempat kau bagiku. mendengarkan doaku? Semua penuh tanya, tiada lagi Masihkah gerangan teman bagiku. sembahku kau terima? Semua telah pergi, mana tanganmu, gelapnya jalan yang kini ku tempuh, sesat ke arahmu kini melangkah. Dengar Tuhan ratapanku, kembalikan caraku dengan Tuhan.
menyambut kehadiran-Mu Bapa. Dalam setiap langkahku ku rasakan firman-Mu Tuhan di dalam hidupku. Ku minta kepadamu Bapa, jangan jauh dariku. Bila nanti ku lemah Yesus, Engkau Tuhan menolongku. Di saat aku jatuh Tuhan dalam lumpur dosaku, Engkau angkat dan basuh dan memberi kehidupan yang baru. Terima kasih padamu Tuhan atas pengasihan-Mu. Kalau bukan Kau Tuhan, kalau bukan Kau Bapa, hidup ini tak berarti. Bila nanti ku lemah Yesus, Engkau Tuhan menolongku. Di saat aku jatuh Tuhan dalam lumpur dosaku, dan memberi kehidupan yang baru. Terima kasih padamu Tuhan atas pengasihan-Mu. Kalau bukan Kau Tuhan, kalau bukan Kau Bapa, hidup ini tak berarti. Kalau bukan Kau Tuhan, kalau bukan Kau Bapa, hidup ini tak berarti. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Tuhan, tolong bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami baca, kami mengerti, kami hayati, dan kami jadikan dasar untuk kami berperilaku dalam kehidupan kami, khususnya kami sebagai warga jemaat-Mu dan warga negara Indonesia. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-51
ayat yang ke-19. Mazmur 51 ayat 19 yang mengatakan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Mazmur Daud ternyata tidak melulu mengenai puji-pujian kepada Tuhan. Kalau kita berbicara tentang Daud, maka kita sampai kepada pemahaman bahwa Daud menciptakan begitu banyak syair dan sebagian besar itu adalah puji-pujian kepada Tuhan. Tetapi ternyata kalau kita mau lihat secara keseluruhan, terutama perikop bacaan kita pada saat ini, Mazmur Daud tidak berbicara tentang memuji Tuhan, tetapi Mazmurnya ini berisi tentang jiwa yang hancur dan juga seruan untuk minta tolong. Nah, tentang hal ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Leonard Cohen ya pernah menyajikan ya keadaan ini dalam lirik dan juga nada yang sangat indah dengan lagu yang diciptakannya yang berjudul Haleluya. Nah, lepas dari kontroversi apakah lagu ini adalah lagu rohani atau bukan, ya. Karena kalau kita baca literatur mengenai latar belakang lagu ini, kebanyakan mau berbicara bahwa Leonard Cohen membuka diri dengan lagu ini terhadap berbagai penafsiran yang akan kita buat untuk lagu Haleluya ini. Nah, tapi lepas daripada itu Bapak Ibu Saudara, Leonard Cohen dengan liriknya ya, dalam lagu Haleluya itu yang kemudian menjadi terkenal karena dia menjadi soundtrack dalam film Shrek ya. Sebenarnya ingin mengatakan bahwa karena perjalanan yang sulit dan penuh perjuangan, lalu karena dosa dan hukumannya yang menimbulkan keputusasaan, maka seringkali yang terjadi adalah kesulitan untuk memuji Tuhan. Dan kalaupun ada haleluya yang diucapkan, itu istilahnya Leonard Cohen itu it's cold and broken haleluya. Artinya puji-pujian yang dingin, yang hancur ya, yang ketika dikatakan pun haleluya, tetapi itu berangkat dari hati yang hancur ya, dan keadaan yang dingin. Jadi situasi yang tidak menyenangkan. Dan ini juga dinyatakan dalam perikop bacaan kita Bapak Ibu Saudara, bahwa Daud yang tidak sanggup karena dosanya itu ya, tidak sanggup untuk memuji Tuhan, tidak sanggup untuk berkata haleluya, kemudian datang kepada Tuhan dan bilang, inilah jiwaku ya Tuhan yang hancur, dan inilah hatiku yang patah dan remuk. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini tidak dipandang hina oleh Tuhan ya. Dalam imannya justru Daud melihat bahwa ya, jiwa yang hancur itu menjadi korban sembelihan bagi Allah. Dan hati yang patah dan remuk itu tidak dipandang hina oleh Tuhan. Bahkan ini diterima Tuhan sama penghargaannya seperti persembahan puji-pujian kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita akan memperingati perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, dan perayaan ini mengangkat tema Indonesia Tangguh,
Indonesia tumbuh. Ya. Kita tahu bahwa tema ini justru dimunculkan di tengah-tengah keadaan yang hancur dan remuk. Pandemi COVID-19 telah membuat Indonesia, bahkan seluruh bangsa dan negara yang ada di dunia ini dalam keadaan yang dingin, dalam keadaan yang hancur, dalam perjalanan sulit dan penuh perjuangan. Kalau kita mau pakai istilah lagu, Ibu Pertiwi sedang menangis, Ibu Pertiwi sedang berduka lara. Indonesia yang katanya negeri yang makmur, Indonesia yang termasyur permai ya dalam pandangan negara-negara lain, tongkat kayu jadi tanaman, ya. Ternyata saat ini sedang bergumul, terutama karena pandemi COVID-19. Perjalanan yang dilakukan menjadi sangat sulit dan penuh dengan perjuangan. Tetapi hal ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan justru mau menggerakkan kita datang kepada Tuhan membawa persembahan yang berbeda. Bukan persembahan puji-pujian yang mengatakan haleluya dengan sukacita, tetapi persembahan penundukan diri dan kesadaran bahwa kita lemah, Indonesia lemah dan butuh pertolongan Tuhan. Persembahan penundukan diri, bertelut di hadapan Tuhan dan memohon kepadanya supaya pertolongan Tuhan terjadi untuk kita, untuk Indonesia, bahkan untuk seluruh dunia. Memohon kekuatan Tuhan agar Indonesia boleh melampaui segala perjalanan yang sulit ini dengan kekuatan perjuangan seluruh anak-anak negeri, dan pada akhirnya membuat Indonesia boleh bertumbuh dan menjadi tangguh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bawa hati yang hancur ini, bawa cold and broken haleluya. Karena Tuhan tidak menghina kelemahan kita, tetapi Tuhan menerimanya dan akan memberikan kepada kita pertolongan untuk melampaui semuanya itu, agar kita kembali boleh memuji Tuhan dan mengatakan haleluya, terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin. Tak kuasa kaki ini melangkah sendiri, menyusuri kehidupan yang tiada bertepi. Lelah sudah jiwa ini mencari-cari, manakah arahku, di mana jalanku, oh Tuhanku. Oh Tuhan, Kau yang Maha Kuasa, Engkau yang empunya kehidupan.
kuasa, kaki ini melangkah sendiri, menyusuri kehidupan yang tiada bertepi. Lelah sudah jiwa ini mencari-cari, manakah arahku, di mana jalanku, oh Tuhanku. Oh Tuhan, Kau yang Maha Kuasa, Engkau yang empunya kehidupan. Tuhan, lihatlah hamba yang hina ini. Oh Tuhan, Kau yang Maha Pengasih, hanyalah padamu ku memohon. Tuhan, oh Tuhan, tolonglah hamba-Mu. Tuhan, oh Tuhan, tolonglah hamba-Mu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang menciptakan kami, Allah yang menganugerahkan Indonesia bagi kami, dan Allah yang menyelidiki, meneliti, memperhatikan keberadaan kami. Dan Allah yang senantiasa melimpahkan segenap kekuatan, pertolongan, kemampuan dalam perjalanan kehidupan kami, khususnya sebagai bangsa Indonesia. Tuhan tidak biarkan kami berjuang sendiri, bahkan Tuhan membawa kami dalam kemerdekaan negeri ini dari penjajahan. Dan kami percaya Tuhan akan bawa kami lagi dalam kemerdekaan atas pandemi COVID-19. Semua hal-hal yang melemahkan negeri ini. Padamu kami datang ya Tuhan, dalam kebersamaan kami sebagai sumber kasih berdoa bagi Indonesia. Kami bawa di hadapan hadirat-Mu pemerintah kami, TNI Polri, para petugas medis, petugas pemulasaran jenazah, petugas pemakaman, semua orang yang bergiat untuk terlibat dalam memberikan pertolongan bagi kami dan saudara-saudara kami yang terkena COVID-19. Kami berdoa agar mereka senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan. Tuhan lindungi mereka. Dan setiap pekerjaan mereka yang sebenarnya membahayakan diri mereka, tetapi karena mereka rela melakukannya bagi saudara sebangsa dan setanah air, Tuhan balaskan dengan kasih karunia Tuhan yang luar biasa besar itu. Kami juga berdoa untuk proses pemberian vaksinasi bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik yang ada di kota maupun di desa-desa, bahkan daerah-daerah terpencil sekalipun. Tuhan biarlah boleh berjalan dengan lancar. Vaksin yang tersedia juga boleh cukup untuk melakukan proses vaksinasi ini. Dan kami boleh dibawa dalam keadaan yang semakin sehat. Tuhan Allah Bapa beserta jugalah dengan seluruh
pasien COVID-19 saat ini bergumul untuk memohon pertolongan Tuhan bagi kesembuhan mereka. Tumpangkanlah tangan Tuhan atas mereka dan berikan kesembuhan. Dan kami mengenal saudara-saudara kami yang kami juga mau bawa dalam doa, yang dapat kami sebutkan namanya saat ini ya Tuhan. Kami serahkan Bapak Dolfi Sekeon, Saudara Anata Sekeon, Bapak Oldi Rondo, Ibu Debbie Rondo, Adik Eben Rondo, Ibu Olvin Kambe, Ibu Injilia Sonda, Adik Ichiro Bella, dan Saudari Emma Pardede. Bahkan saudara-saudara kami yang mungkin luput dari penglihatan kami dan dari ingatan kami, tetapi yang sedang bergumul dengan sakit, terutama karena COVID-19 ini. Berkenanlah Tuhan memberikan kepada mereka semangat dan sukacita yang melimpah, dan biarlah mereka boleh disembuhkan oleh Tuhan. Kami juga mohon untuk keluarga yang merawat saudara-bersaudara yang mendampingi, kiranya diberikan kekuatan dan kesehatan senantiasa. Kami berdoa ya Tuhan bagi keluarga-keluarga yang berduka cita karena harus kehilangan saudara mereka, kekasih mereka karena pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong berikan penghiburan yang kekal untuk mereka semua. Dan kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk setiap kami, agar kami boleh mendisiplinkan diri kami mengikuti protokol kesehatan yang ada, sehingga penyebaran COVID-19 ini boleh diredam. Kami berdoa untuk negeri ini Tuhan, untuk saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air, dan keluarga-keluarga yang ada dalam bagian negara Indonesia yang saat ini harus mengalami kekurangan, keterbatasan karena PHK, karena penghasilan yang berkurang, dan juga yang pada akhirnya terjadi kekerasan dalam kehidupan rumah tangga mereka karena beban dan tekanan yang semakin berat. Tuhan, tolonglah agar kasih-Mu meliputi mereka, memberikan ketenangan, dan Tuhan pakai kami semua untuk meringankan sedikit beban dari mereka, sehingga mereka boleh mengerti bahwa hidup mereka juga berlangsung dalam pertolongan Tuhan. Sumber kasih Bontang yang saat ini datang di hadapan Tuhan dalam kebersamaan, berdoa bagi Indonesia, kami mohon Tuhan juga kuatkan kami, setiap kami yang ada di dalam persekutuan gereja-Mu ini, dan biarlah kami juga boleh saling menguatkan dan menjadi berkat Tuhan senantiasa dalam keberadaan hidup kami bersama dengan semua orang. Terima kasih ya Tuhan, pada akhirnya seluruh kehidupan kami kembalikan kepada Tuhan, tubuh, roh, jiwa kami, tubuh, roh, jiwa semua orang yang kami kasihi, tubuh, roh, jiwa saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air, bahkan seluruh penduduk dunia, kami taruh ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan buatlah seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Demikianlah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sumber kasih berdoa bagi Indonesia. Tetap semangat, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.